Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sedikit membahas tentang pembagian hadis mauquf. Hadis mauquf yang memiliki hukum marfu' dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil ketika berargumentasi. Kemudian saat ini kita akan belajar tentang hadis maqtu'. Hadis maqtu' apa artinya? Mari kita bedakan antara hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Hadis marfu' yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang menyampaikannya atau berkata. Asal perkataannya dari Rasulullah SAW. Hadis marfu' para sahabat yang menyampaikannya. Asal perkataannya dari para sahabat. Kecuali jika hadis mauquf tersebut memiliki hukum marfu'. Kemudian jika hadis maqtu' yaitu hadis yang dinisbatkan ke tabi'in. Sekarang kita ingin mengetahui makna tabi'in atau arti tabi'in itu apa. Jika sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang laqiya bi Rasulullah SAW. Jika sahabat adalah orang yang laqiya bi Rasulullah SAW atau berjumpa dengan Rasulullah, beriman kepadanya, kemudian mati dalam keadaan Islam walaupun pernah murtad, ya, itu dinamakan sahabat. Sedangkan tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dan berjumpa dengan para sahabat atau dengan sahabat seorang pun dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, kemudian mati dalam keadaan Islam. Itu pengertian dari tabi'in. Perbedaan antara tabi'in dengan sahabat apa? Perbedaannya adalah para sahabat bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah, sedangkan para tabi'in tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah. Walaupun para tabi'in tersebut hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya adalah, jika sahabat itu bertemu atau berjumpa dengan Rasulullah SAW, bagaimana cara atau bentuk pertemuannya, bentuk perjumpaannya? Apakah harus berbicara? Apakah harus satu ruangan? Atau bagaimana? Proses atau bentuk dari pertemuan perjumpaan antara para sahabat dengan Rasulullah SAW bisa bermacam-macam. Bisa dalam artian perjumpaan, pembicaraan, bersalaman, atau seperti para sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, dan yang lain sebagainya. Atau bisa juga perjumpaannya, pertemuannya berupa dalam ruangan tanpa berbicara satu sama lain. Artinya melihat Rasulullah SAW. Atau bisa dalam lapangan ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, artinya dia melihat Rasulullah juga, mendengarkan juga. Atau bisa ketika berpas-pasan dalam jalan, dia berjumpa atau melihat Rasulullah SAW berjalan, kemudian beriman dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk dari para sahabat. Nah, sedangkan apakah sahabat tetap dikategorikan sebagai sahabat ketika dia pernah murtad dan akhirnya wafat dalam keadaan muslim? Apakah masih termasuk dalam kategori sahabat atau tidak? Itu terdapat ikhtilaf atau perbedaan antara para ulama muhaddisin. Ada yang mengatakan jika sahabat pernah murtad kemudian walaupun dia masuk Islam lagi, maka dia tidak termasuk dalam kategori sahabat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, jika sahabat kemudian pernah murtad namun masuk ke Islam lagi dan wafat dalam keadaan muslim, maka masih tetap termasuk sahabat. Ini pendapat kedua. Nah,
Pendapat yang kita ambil yaitu pendapat yang kedua. Karena dalilnya ada beberapa sahabat yang pernah murtad dan wafat dalam keadaan Islam, kemudian tetap dimasukkan dalam golongan para sahabat oleh para ulama hadis dalam kitab-kitabnya, seperti Tabaqat Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad atau Khalifah bin Khayyat rahimahumullahu ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penjelasan tentang sahabat. Sedangkan tabi'in yaitu yang berjumpa dan melihat sahabat, bukan Rasulullah, walaupun pernah sezaman dengan beliau. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang telah memeluk Islam, meyakini Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah, namun tidak memiliki kesempatan untuk berjumpa seperti para tabi'in yang tinggal atau hidup di luar Jazirah Arab, atau contohnya di Yaman, atau di negeri Irak, atau di negeri-negeri lain yang tidak memiliki kesempatan berjumpa Rasulullah SAW walaupun satu zaman dengan beliau. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW, namun tidak memiliki kesempatan untuk berjumpa dengannya. Maka dari itu dimasukkan dalam kategori para tabi'in, namun beliau tetap sayyidut tabi'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis maqtu' yaitu hadis yang dinisbatkan kepada perkataan tabi'in dan juga dinisbatkan kepada tabi'ut tabi'in. Berarti ada dua, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Contoh dari hadis maqtu' yang dinisbatkan dari perkataan tabi'in seperti perkataan Mujahid rahimahullah. Beliau berkata bahwa tidak akan pernah mendapatkan atau memperoleh ilmu orang yang sombong atau takabur dan juga orang yang malu dalam ilmu. Ini perkataan dari Mujahid, perkataan seorang tabi'in. Berarti perkataan tersebut masuk dalam kategori maqtu' tabi'i. Sedangkan maqtu' yang tabi'ut tabi'in atau generasi yang datang setelah para tabi'in, setelah para tabi'in wafat, maka masuklah generasi tabi'ut tabi'in. Nah, contohnya seperti perkataan dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, sahibul Muwatta, yang mengatakan bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, sebarkanlah ilmu ini, ajarkanlah, dan jangan pernah menyembunyikannya. Hadis ini termasuk maqtu' tabi'ut tabi'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan atau penjelasan tentang hadis maqtu'. Namun, apa hukum hadis maqtu'? Apakah hadis maqtu' dapat dijadikan sebagai hujjah? Tidak. Hadis maqtu' tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam berargumentasi kecuali jika hadis maqtu' itu memiliki hukum marfu'. Sekali lagi, memiliki hukum marfu'. Dan penjelasannya insyaallah akan kita pelajari nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.